선수도 전반적으로 축구에 대해서 많이 이해하고 이해도가 좋아졌고 좀 더 부딪히는 것도 좋아졌고 뭐 이제 계속 앞으로 일주일 더 시간이 있으니까 선수들 더 좋아질 것이다 보여줍니다. Shin Tae-yong bikin gebrakan. Persiapan serius timnas U23 jelang Piala AFF. Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia yang dikenal dengan pendekatan keras, disiplin tinggi, dan visi taktik modern, kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Kali ini, gebrakan yang ia lakukan bukan hanya soal pemilihan pemain atau formasi baru, tapi bagaimana ia secara strategis membentuk timnas U23 Indonesia agar tampil kompetitif dalam ajang Piala AFF U23 yang akan datang. Banyak yang memandang turnamen ini sebagai ujian penting, bukan hanya bagi para pemain muda, tetapi juga bagi kelanjutan proyek besar Shin Tae-yong dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Persiapan matang dan tak kompromi. Sejak awal, Shin Tae-yong telah menunjukkan bahwa ia bukan pelatih yang akan membiarkan waktu terbuang percuma. Menyadari padatnya kalender sepak bola nasional dan internasional, ia mulai melakukan pemantauan pemain sejak jauh-jauh hari. Ia menaruh perhatian besar pada performa pemain muda di Liga 1 dan Liga 2, termasuk mereka yang belum terlalu dikenal publik namun menunjukkan potensi luar biasa. Tak hanya memanggil pemain-pemain yang sedang naik daun, Shin juga berani mengambil keputusan mengejutkan, mencoret nama-nama besar yang dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam sebuah sesi konferensi pers, Shin mengatakan, "Saya tidak melihat nama besar. Saya melihat siapa yang bisa bekerja keras dan punya semangat juang untuk tim. Itu yang utama." Pernyataan ini menyiratkan filosofi kerja keras dan meritokrasi yang selama ini ia pegang teguh. Metode latihan intensif dan modern. Dalam hal pendekatan latihan, Shin Tae-yong dikenal menggunakan metode yang jauh lebih intens dibanding kebanyakan pelatih sebelumnya. Sesi latihan yang ia pimpin tak hanya menekankan pada teknik dasar dan taktik, tetapi juga pada aspek fisik, stamina, dan mental. Salah satu gebrakan yang cukup mengejutkan adalah penggunaan teknologi pelacak performa pemain selama sesi latihan. Dengan perangkat wearable yang canggih, setiap pergerakan pemain dapat dianalisis, mulai dari kecepatan sprint, jumlah langkah, detak jantung, hingga jarak tempuh selama pertandingan simulasi. Selain itu, ia juga membawa program nutrisi ketat untuk para pemain. Pemain muda harus belajar sejak awal bahwa menjadi profesional itu berarti mengatur semuanya, termasuk pola makan dan waktu tidur, ujar Shin kepada media. Ia bahkan membawa tim nutrisionis khusus yang bekerja sama dengan staf pelatih dalam merancang menu makan harian bagi para pemain selama pemusatan latihan. Kejutan pemanggilan pemain diaspora. Salah satu langkah berani Shin Tae-yong yang kembali menarik perhatian publik adalah keputusannya untuk memanggil beberapa pemain diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri untuk memperkuat skuad U23. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Nathan Choyaon sempat menjadi pembicaraan hangat. Meski beberapa dari mereka belum 100% mendapatkan izin klub, Shin tetap memasukkan mereka dalam daftar proyeksi pemain karena ia yakin pengalaman internasional mereka bisa menjadi nilai tambah. Tidak sedikit yang meragukan strategi ini, namun Shin menjelaskan bahwa ia ingin membangun budaya kompetisi sehat dalam tim. Jika pemain lokal melihat bahwa untuk masuk timnas mereka harus bersaing dengan pemain yang bermain di Eropa, maka itu akan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas diri, ucapnya. Menanamkan mentalitas juara. Selain aspek fisik dan teknik, Shin Tae-yong juga terkenal karena fokusnya dalam membentuk mentalitas pemain. Baginya, sepak bola tidak hanya soal kemampuan menendang bola, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi tekanan. Dalam berbagai sesi latihan, ia sering memberikan simulasi pertandingan dengan kondisi sulit, seperti bermain dengan jumlah pemain kurang, atau menghadapi ketertinggalan gol, untuk menguji karakter dan respons para pemain. Dalam satu wawancara, Shin menyebut bahwa sepak bola Asia Tenggara seringkali kalah bukan karena kualitas teknik, tetapi karena mental yang rapuh. Di momen-momen krusial, banyak tim kehilangan fokus. Saya ingin pemain Indonesia belajar mengatasi tekanan dan bermain dengan kepala dingin. Strategi dan taktik fleksibel.
Satu hal lain yang membuat gebrakan Shin begitu signifikan adalah pendekatannya dalam hal strategi dan taktik. Ia bukan pelatih yang terpaku pada satu sistem. Ia telah mencoba berbagai skema, mulai dari 4-3-3, 4-2-3-1, hingga 3-4-3 tergantung pada lawan yang akan dihadapi. Fleksibilitas ini membuat pemain dipaksa untuk berpikir taktis dan memahami lebih dari satu posisi. Misalnya, dalam pemusatan latihan terakhir jelang Piala AFF, beberapa pemain sayap diinstruksikan untuk berlatih sebagai fullback. Begitu pula dengan gelandang bertahan yang diberi peran sebagai bek tengah dalam skema 3-back. Hal ini dilakukan untuk memperluas wawasan taktik pemain serta menambah kedalaman skuad, memperkuat hubungan dengan klub. Salah satu tantangan besar bagi pelatih timnas usia muda di Indonesia adalah minimnya waktu bersama pemain karena keterbatasan pemanggilan dari klub. Untuk mengatasi ini, Shin Tae-yong mengambil pendekatan diplomatis namun tegas. Ia aktif berdialog dengan pelatih dan manajemen klub-klub Liga 1 agar bisa melepas pemain-pemain kunci selama masa persiapan. Melalui komunikasi yang intens, banyak klub akhirnya memberikan dukungan meskipun kompetisi domestik sedang berlangsung. Kami harus bekerja sama untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jika timnas kuat, maka seluruh sistem akan ikut berkembang, tegas Shin. Harapan besar menuju Piala AFF. Dengan segala persiapan, inovasi, dan gebrakan yang dilakukan, ekspektasi terhadap performa timnas U23 di Piala AFF menjadi sangat tinggi. Masyarakat berharap bahwa timnas tidak hanya tampil baik, tetapi juga mampu menjadi juara. Namun Shin Tae-yong mengingatkan bahwa proses jangka panjang tetap menjadi prioritas utama. Jika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita akan lupa proses. Tapi jika kita fokus pada proses, hasil akan datang. Shin Tae-yong tidak hanya melatih sepak bola, ia membangun kultur. Dalam setiap latihan, seleksi, hingga pengambilan keputusan, terlihat bahwa pelatih asal Korea Selatan ini sedang mencoba menciptakan generasi emas sepak bola Indonesia yang tidak hanya hebat di dalam negeri, tetapi juga berani bersaing di kancah Asia dan dunia. Kesimpulan, gebrakan Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnas U23 Indonesia jelang